Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar bersama kembali ya dengan Akademi Pernikahan. Alhamdulillah. Pekan lalu kita udah belajar tentang keayahan dengan Ayah Irwan. Dan insya Allah ya pada hari ini kita akan belajar dengan guru kita Ustadz Bendri Jaisyur Rahman ya. Insya Allah tema yang akan kita bahas adalah tentang komunikasi ya pasang suami istri. Ini mungkin sesuatu yang banyak atau sering kali ditanyakan oleh teman-teman Akademi Pernikahan ya. Bagaimana komunikasi yang baik ya, entah masalahnya biasanya susah ngajak istri ngobrol ya, yang banyak sih nggak susah ngajak suami untuk ngobrol ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tanyakan ya, dan kita bisa belajar dari Ustadz Bendri. Nah, bagi teman-teman semua, sahabat semua, saya kembali mengingatkan sebelum materi dimulai, kegiatan kita didukung oleh Elmina Hijab dan juga satu luxury ya. Elmina Hijab tuh ada logonya ya di background di layarnya. Nah, teman-teman semua, hari ini ada giveaway ya. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway. Caranya sangat mudah. Yang pertama adalah catat materi-materi dari Ustadz Bendri, inspirasi yang didapat. Yang kedua adalah teman-teman nanti share di sosial medianya. Entah itu di story ya, di feednya, lalu mention ke @elminahijab dan juga @akademi pernikahan. Nah, nanti kami akan memilih 5 yang terbaik ya. 3 diantaranya akan mendapatkan hadiah dari Elmina Hijab dan 2-nya akan mendapatkan buku ya. Oke, mungkin kita coba sapa Ustadz Bendri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bagus. Ustadz? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat. Ini kali kedua nih saya ngundang Ustadz. Yang pertama dulu udah lama Ustadz, 10 tahun yang lalu di Masya UIN Allah ya. ya, ke UIN, Masya kampus Allah. UIN. Mungkin Ustadz udah lupa. Alhamdulillah hari ini bisa ngundang lagi ya. Beliau adalah guru saya yang mungkin saya banyak belajar pernikahan ya dari beliau ya. Dulu saya pernah ngundang beliau juga ke kampus masih kuliah, dan beliau juga punya majelis ilmu dulu ya, majelis pekanan di Masjid UI ya. Dan hari ini beliau suka atau sharing di Langkah Kita on YouTube ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar lebih jauh nanti bisa subscribe YouTube Langkah Kita, dan juga bisa ngikutin program-program eksklusif ya dari beliau. Ada sharing kelas ya dengan berbagai tema. Ada mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan ya, ada manajemen emosi gitu ya, dan banyak lainnya. Ya, insya Allah ya teman-teman semua, kita akan belajar sebentar lagi dari Ustadz Bendri. Agar tidak panjang waktu, saya persilahkan Ustadz, silakan Ustadz untuk sharing materinya Ustadz seputar komunikasi dengan pasangan suami istri. Baik. Bismillah. Jazakallah khair buat Udah Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, teman-teman semua, ikhwan wa akhwat fillah ya, jomblo lillah dan jomblo lelah dimanapun saat ini berada. Buat Bapak dan Ibu, para penikmat tayangan kita Pasri Talk Fest dari Akademi Pernikahan, alhamdulillah kita bisa bersua di kesempatan pagi menjelang siang ini via online, karena kita tahu bahwa pandemi makin mengganas, tapi kita tak pernah putus asa, kita tetap optimis. Semoga bagi yang hari ini yang terpapar atau mengalami kondisi sakit, Allah angkat penyakitnya, disehatkan segera. Yang saat ini juga ditimpa musibah, mungkin ada kerabatnya yang mungkin wafat ya, kita berdoa untuk yang wafat saat pandemi ini, semoga Allah ampuni dosa-dosanya
dan Allah angkat derajat mereka di surga dan tentu mendapatkan pahala syahid karena wafat di satu abah. Allah maghfir lahum warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Ikhwatal iman azakumullah, kita di kesempatan pagi menjelang siang ini belajar bersama bagaimana sejatinya komunikasi di dalam keluarga yang sejatinya diajarkan oleh Al-Quran dan tentu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menarik adalah bahwa komunikasi yang ada di dalam Al-Quran tentang keluarga ternyata memiliki berbagai terminologi yang berbeda dan tentu memiliki konsekuensi yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat ketika Allah menyebutkan komunikasi antara ortu dengan anak, ya, Allah menyebutkannya dengan bahasa dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi ketika berbicara tentang komunikasi ortu ke anak, maka Al-Quran menyebut kalimat qaulan sadida. Apa itu makna qaulan sadida? Tidak kita bahas karena itu bukan fokus pembahasan kita. Kemudian ketika Al-Quran menyebut komunikasi anak kepada ortu, disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23, maka bahasa Quran pun berbeda. Faqula qaulan karima. Maka katakanlah kepada mereka qaulan karima, kalimat karima. Qaulan karima adalah redaksi Al-Quran dari anak kepada ortu. Kalau ortu kepada anak qaulan sadida, maka anak kepada ortu adalah qaulan karima. Sementara ketika berbicara tentang komunikasi suami istri, maka yang menarik Allah menyebutkan kalimatnya dengan di surat An-Nisa 19. Wa'ashirhunna bil ma'ruf. Maka pergaulah mereka dengan al-ma'ruf. Yang menarik adalah khusus anak ortu dan ortu anak Allah menyebutkan dengan qaula. Qaulan karima, qaulan sadida. Tapi khusus suami istri pakai al-ma'ruf tanpa qaula. Maka pesan pertama memang dalam komunikasi pasutri, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa komunikasi pasutri itu, bicara itu memang tidak menjadi hal yang fokus pertama, tapi sikap dan tindakan itu yang paling esensi. Itulah mengapa nanti ada seorang suami yang mungkin kayaknya jarang ngomong gitu. Tapi ketika istrinya melakukan sesuatu yang mungkin butuh bantuan, dia sigap bertindak. Dan itu adalah bahasa yang menunjukkan betapa dia menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya. Ini salah satu yang kita bisa pahami dari kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bukan berarti kata-kata itu tidak penting, karena kata-kata bisa menjadi bagian yang penting terutama bagi wanita, karena riset menyebutkan bahwa wanita makhluk auditori yang butuh kalimat mesra minimal 4 kali dalam sehari. Tapi ternyata Al-Quran ketika berbicara tentang suami istri menggabungkannya dengan kalimat wa'ashirhunna bil ma'ruf. Artinya kata-kata itu bukanlah yang menjadi pokok utamanya, tapi digabungkanlah dengan namanya sikap dan tindakan yang menunjukkan bagaimana perilaku kita dalam menjalani kehidupan dalam hubungan suami istri. Dan yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan komunikasi pasutri itu dengan kalimat al-ma'ruf. Kalimat al-ma'ruf inilah yang sejatinya akan kita bahas bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan suami istri. Karena kalimat al-ma'ruf sejatinya dari kata al-uruf, dan al-uruf itu menariknya adalah sesuatu yang terkait dengan adat atau kebiasaan. Dan itulah esensi dari al-ma'ruf. Maka al-ma'ruf sebagai sebuah pedoman dalam komunikasi pasutri itu memberikan sebuah gambaran bahwa dalam hubungan pasutri itu selain kita berbicara tentang syariat, kita berbicara tentang al-urf yang sejatinya ada yang berlaku di masyarakat. Di mana al-urf inilah yang menjadi dasar bagaimana interaksi suami dan istri. Itulah mengapa kita akan menyaksikan bahwa dalam redaksi suami istri itu kadang-kadang ada kontekstual adat yang membuat hubungan itu menjadi mesra, dan itu sifatnya sangat waqi'iyah. Apa tuh waqi'iyah? Sangat lokali. Itulah mengapa jangan
menuduh ketika di Indonesia itu seringkali ada panggilan yang kalau didengar oleh orang Arab itu sudah menunjukkan hal yang tidak etis ya. Misalnya memanggil istri dengan umi atau suami dengan abi. Kan itu sering dipraktekkan di masyarakat kita. Umi, abi, papa, mama, pipi, mimi, pepo memo gitu ya, atau hal-hal lain. Ternyata kalau kita kembali orang Arab mendengarnya itu sesuatu yang tidak beretika, bahkan ada yang melihatnya dari sisi secara letterly ya, sebagai zihar dalam kajian fikih. Karena menyamakan istri dengan ibu termasuk zihar dan itu bagian dari cerai. Makanya orang Arab tidak pernah memanggil istri dengan ummi karena ummi itu maksudnya adalah ibuku. Dia kalau memanggil istrinya paling dengan kunyah Ummu Hasan atau suaminya Abu Hasan, Abu Fatimah, seperti itu. Mengapa tidak Umi dan Abi seperti yang sering kita lihat? Karena dari sisi konteks adat, orang Arab meyakini bahwa itu sesuatu yang sudah jelas ya menunjukkan bahwa panggilan itu adalah menunjukkan penasaban ya. Makanya manggilnya Abi, Umi itu penasaban. Sementara dalam konteks ma'rufnya orang Indonesia memanggil Umi Abi di uruf kita bukanlah sebagai suami istri tapi panggilan sayang. Maka disinilah terjadi khilafiyah para ulama, terutama ulama yang mengusung fikih mu'asirah, ya, fikih kontemporer dengan ulama-ulama yang merujuk kepada sekedar dalil-dalil ahkam, ya, mengatakan itu nggak boleh. Gitu. Sama seperti misalnya ya, menasab atau menisbatkan nama suami di belakang nama istri. Ya, misalnya ini jadi perdebatan ya, karena di masyarakat kita itu sering kali terjadi. Misalnya guru saya Ibu Eli ya, menyebutkan nama suami belakang Ibu Eli Risman. Risman itu nama suaminya. Dan itu orang akan berasumsi misalnya ada namanya Fatimah ya, Fatimah Ali. Orang tahu tuh Nyonya Ali itu adalah nama suaminya. Di masyarakat Arab itu tidak boleh. Kenapa? Karena menisbatkan nama suami itu termasuk dalam apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai penasaban. Dan haramnya menasabkan nama selain nama ayahnya itu adalah bagian dari kaidah syar'i. Makanya tidak boleh. Nah, kalau dalam konteksnya bagaimana jalan tengahnya? Mengapa orang Arab melarang menafsirkan nama suami? Karena di Arab ketika ada nama laki-laki di belakang nama wanita, itu sudah pasti ada tengah-tengahnya yang tidak kelihatan, namanya binti. Ya, Fatimah, misalnya ketika Fatimah Muhammad, orang udah tahu Fatimah binti Muhammad walaupun bintinya tidak ada. Saya punya dosen misalnya seorang syekhah ya, seorang wanita, Hidayatullah Ahmad, Hidayatullah namanya, seorang wanita, seorang guru. Beliau penulis kitab Al-Mausu'ah At-Tarbiyatul Islamiyah ya, dari Universitas Ummul Qura Mekah. Ya, beliau itu namanya Hidayatullah Ahmad. Ya. Tidak, orang pasti tahu Ahmad itu nama bapaknya karena walaupun tidak ada binti. Makanya orang tahu bahwa nama bapak di situ menunjukkan bahwa penasaban. Sementara dalam konteks bahasa Indonesia atau konteks Indonesia, nama laki-laki di belakang nama wanita itu belum tentu penasaban. Sebagian ulama nyebutnya itu adalah lita'rif atau lima'rifah. Dan artinya sebagai sebuah penisbatan perkenalan. Dan itu dibolehkan berdasarkan hadis ketika suatu hari Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud, pernah ya, dalam hal ini ya misalnya mendatangi rumah Rasulullah dan mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun jawab, Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam. Man fi kharij, kata Rasulullah, siapa di luar? Kemudian Zainab menjawab, Ana Zainab. Nah, dan Zainab di masyarakat Arab banyak ya. Zainab tuh nama yang sudah familiar. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, Ayu Zainab? Zainab yang mana gitu. Maka dia menjawab Zainab Abdullah bin Mas'ud. Zainabnya Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Rasulullah langsung paham, oh ini Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Rasulullah lebih kenal ke Abdullah bin Mas'udnya dibandingkan ke bapaknya Zainab. Jadi ketika sebut Zainab Abdullah bin Mas'ud, oh ini Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Itu li ta'rif. Maka ketika seorang istri menyematkan nama suaminya, itu karena suaminya mungkin seorang tokoh. Sehingga lebih mudah, misalnya ketika misalnya istrinya Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Tin Soeharto, kan gitu ya. Soeharto itu bukan nama ayahnya, tapi nama suami yang dinisbatkan kepadanya. Dan itulah salah satu peran dari li ta'rif yang ada. Dan lagi-lagi inilah kalimat al-ma'ruf. Bagaimana hukumnya? Lagi-lagi boleh. Karena itulah Al-Quran menyebut suami istri dengan kalimat al-ma'ruf. Ini kaidah pertama. Makanya melihat hal ini kita melihat berarti konteks hubungan suami istri ngelihat sisi lokalnya. Iya. Bagaimana suatu hubungan itu dianggap hal yang dibolehkan tanpa merusak hukum-hukum yang qat'i dalam Islam dibolehkan. Ya, karena itulah mengapa kita ngelihatnya jangan ngelihat sisi oh kalau Rasulullah tuh begitu. Misalnya contohnya gini, Rasulullah memanggil mertuanya Abu Bakar dengan panggilan nama. Abu Bakar, ya Umar, itu mertua loh. Mertua Rasul, karena Rasulullah menikahi yang namanya Aisyah, putri Abu Bakar. Berarti kan Abu Bakar mertuanya. Rasulullah juga menikahi yang namanya anak Umar, yaitu Hafsah. Ya, Rasulullah memanggil cukup nama. Coba praktekkan di Indonesia, ya, manggil mertua nama gitu ya. Saya mertuanya Sidik, ya Sidik, digampar gitu, nggak bakal dapat waris. Karena itulah kita melihat panggilnya Bapak. Ya Rasulullah nggak pernah manggil Umar dengan Bapak Umar gitu. Maka ini penting untuk dijelaskan, dalam kaidah pasutri itu ada kalimat al-ma'ruf, sehingga al-ma'ruf inilah yang menjadi dasar bagaimana kita bukan sekedar hukum syar'inya, tapi lihat hukum yang terkait dengan nilai-nilai kebaikan yang uruf yang berlaku di masyarakat. Kalau uruf itu berlaku, maka jangan disepelekan sebagai sebuah kaidah penting. Ya, dan inilah yang menjadi salah satu tantangan kita. Misalnya adalah hukum memasak, ya. Misalnya memasak itu sebenarnya bukan kewajiban istri. Bukan kewajiban istri. Dan itu memang ya dibahas oleh para ulama fikih ya. Fikih 4 mazhab menyebutkan wanita tidak wajib memasak, ya. Dan itu menurut saya hal yang tepat. Ya, karena kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, kan benar. Jadi tapi ketika di suatu wilayah masyarakat itu meyakini bahwa wanita bisa masak dan seorang wanita istri dari seorang suami misalnya dengan enteng mengatakan, oh kalau saya mah nggak usah masak, suami saya aja yang masak, maka akan membuat gunjingan dan membuat masyarakat ya merasa bahwa ini orang gimana sih. Maka lebih baik tanpa maksud untuk mengatakan bahwa sebagai wajib syar'i, pelajarilah memasak. Karena dengan memasak itu akan membuat suami tidak dilecehkan oleh masyarakat. Dengan memasak itu seorang suami akan dihormati. Dengan cara itulah akhirnya suami merasa sayang dengan istrinya. Maka disinilah berlaku lagi-lagi kalimat al-ma'ruf. Nah inilah sebagai hal yang kita pahami. Makanya disinilah ada pendapat dari Al-Sobuni dalam pembahasan mengenai makna al-ma'ruf. Beliau memberikan sebuah permisalan bahwa komunikasi pasutri itu diibaratkan seperti makanan yang diberikan kaidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cara kita untuk makan? Allah memberikan kaidahnya kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang di muka bumi halal dan thayyib. Ternyata kalau makan itu kita harus pakai kaidah halal dan thayyib. Halal di sini maksudnya sesuai dengan syar'i, thayyib berkaitan dengan hal-hal yang sejatinya ya berkaitan dengan nilai-nilai berlaku. Nah, kalau kita lihat kalimat al-uruf ini juga berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang bukan hanya di masyarakat tapi kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh pasangan. Artinya ada hal-hal yang menjadi tabiat
dasar dari pasangan yang harus kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan. Bagaimana al-uruf di sini juga menghargai kebiasaan-kebiasaan pasangan, tentu bukan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syariat. Misalnya kebiasaan makan. Makanya dalam konteks inilah kita berinteraksi dengan pasangan juga melihat bagaimana yang terkait dengan apa yang disukai dan dicintai oleh pasangan kita. Dan itu sejatinya menjadi dasar tumbuhnya cinta. Jangan melihat halalnya saja, tapi ngelihat toyibnya juga. Disitulah kenapa Al-Quran memakai kalimat makan halal dan toyib. Kalau suami istri seperti kalimat as-sobuni itu seperti makanan halal dan toyib, maka jangan mikir halalnya aja. Kalau halal itu sekadar yang penting kan gak ada larangan agama. Tapi gak mikirin toyib sesuatu perasaan yang disukai oleh pasangan. Contoh ya, contoh banget. Misalnya adalah istri masak, dia ternyata masak udang dan suaminya tuh nggak suka udang, ya. Kalau si istrinya egois, dia akan berpikir gini, yang penting kan aku bisa masak dan aku sukanya udang, maka dia akan jadi bahan keributan. Kenapa? Karena dia halal sih, udang kan halal, tapi nggak toyib, nggak mikirin suaminya udah tahu alergi sama udang, dia sengaja masak udang. Maka sesuatu yang halal harus dibarengi dengan toyib. Ini yang pertama. Contoh yang kedua misalnya adalah kita WA. Seorang suami WA dengan lawan jenis teman kampusnya atau teman kerjanya. Di sampingnya ada istrinya. Dan dia itu WA aja. Pertanyaannya WA ini nggak ada unsur-unsur yang terkait dengan hal-hal yang menjurus kepada hal yang haram. Ya, tapi mungkin ada guyonan dia. Pertanyaannya apa hukumnya? Halal. Halal ya biasa aja. Pertanyaan toyib enggak? Istri di sebelah dianggurin. Sementara orang lain perempuan diajak komunikasi. Pertanyaannya toyib enggak? Enggak toyib. Enggak toyib. Itu yang paling penting. Yang berikutnya apa lagi? Datang ke reunian. Lagi-lagi ini masalah komunikasi Pak Sutri. Datang ke reunian, yang di reunian itu kita akan bertemu dengan mantan. Yang mantan itu dulu kita pernah menjalin hubungan dengan dia. Datang ke reunian hukumnya apa Ustaz? Ya kalau secara umum halal. Yang orang kita datang ke sebuah ajang silaturahim. Tapi ketika di sana ada mantan dan akan beresiko membuat istri merasa terluka, maka itu tidak toyib. Nah, apa hubungannya antara pernikahan dengan makanan tadi? Sesuatu yang halal tapi tidak toyib, apa resikonya? Resikonya adalah kelak akan jadi penyakit. Saya kasih ilustrasi mie instan. Mie instan halal enggak? Halal. Tapi dimakan hampir setiap hari selama sebulan. Apa yang terjadi? Sakit. Akan jadi sakit. Tipes gitu ya. Makanya akan menjakiti diri. Dalam hubungan Pak Sutri juga gitu. Kadang ada seorang yang memikirnya halal tapi enggak toyib. Ya misalnya, lah kan aku enggak ngapa-ngapain tapi enggak toyib. Ujung-ujung rumah tangga jadi penyakit. Seorang istri punya harta karena usahanya sendiri. Kemudian dia beli sesuatu tanpa ngomong sama suaminya. Sebagian ulama bahkan jumlah mengatakan halal nggak halal. Orang harta dia kok. Dia nggak ngasih ke temennya. Dia ngasih ke misalnya ke ibunya. Tapi nggak ngomong. Kalau ditanya halal nggak halal. Tapi toyib nggak? Kalau suaminya tipikal yang memang butuh ego di karakter seorang suami yang memang butuh dimintain izin, itu nggak toyib. Maka apa yang terjadi kalau halal tanpa toyib? Lagi-lagi penyakit. Lagi-lagi penyakit. Maka penyakit rumah tangga itu seringkali terjadi dalam komunikasi Pak Sutri itu cuma mikirin halalnya aja, tapi nggak toyib. Contoh ya, suami ngajak berhubungan istri dalam keadaan tidur. Maksa gitu. Ini redaksinya. Maksa istri berhubungan halal nggak? Halal. Tapi dia selalu pada saat tidur. Saat suami istri udah lelah. Kalau itu sering lama-lama jadi penyakit. Istri bilang kamu tuh egois. Nggak pernah mikirin gimana memuaskan aku juga. Ujung-ujungnya ribut.
Maka dalam kasus-kasus yang sering ditemui dalam konteks ya, relasi pasutri, maka yang terbiasa membuat diri ini bertengkar karena kaidah yang dipakai kan halal ustaznya nggak melanggar syariat, tapi nggak toyib. Karena itulah ketoyiban itulah kata dasar kita untuk menjadikan sebuah komunikasi itu menjadi bernilai dalam komunikasi pasutri. Makanya syar'inya sudah, tapi toyibnya. Maka untuk toyib itulah bagaimana ketoyiban itu bisa dilakukan. Satu, disebut toyib jika sesuai dengan adat yang berlaku di tempat dan tidak melanggar syariat. Disebut ada al-uruf sahih. Adat yang berlaku yang tidak bertentangan. Contoh gini, tanpa meyakini waktu-waktu yang terlarang, tanpa meyakini bahwa misalnya ada yang namanya di bawah ini syariat, tapi misalnya sungkeman kepada orang tua dilakukan saat pernikahan, gimana hukumnya? Itu thayyib. Tanpa harus sujud, nggak boleh cium kaki. Kalau sekedar bersimpuh sambil memeluk, mencium tangan, pipi itu boleh. Yang diharamkan adalah mencium kaki, karena itu sujud namanya. Kalau kita sambil bersimpuh boleh. Kenapa? Itu ketoyiban. Itu ya, ketoyiban. Itu tadi. Apalagi misalnya foto post wedding. Nah itu tadi, sebagian ulama mengatakan boleh kalau untuk bukan untuk pada saat istri tentu berhijab gitu. Bukan pra-wedding ya, kalau pra-wedding haram. Ya, post wedding boleh, udah halal, kita memeluknya boleh. Dan itu dianggap sah, boleh. Jadi dalam konteks inilah kita akan mendapatkan bahwa apa-apa yang dilakukan fikih mu'asirah yang dilakukan yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi membolehkan seorang suami bernyanyi kepada istrinya. Perdebatan mengenai hukum nyanyi dan musik ini memang perdebatan khilafiyah. Tapi begitu berkaitan dengan suami istri bahkan menjadi sesuatu yang dianjurkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kenapa? Karena di situ ada rasa cinta. Bahkan milad pernikahan yang sejatinya menjadi sesuatu yang adat di masyarakat, ya kalau ada yang secara letter bilang itu apaan tuh ya ulang tahun pernikahan, ya karena mereka tidak memahami konteks ketoyiban yang berlaku di masyarakat bahwa ini bagian untuk menguatkan hubungan, ya setidaknya di hari itu mau ribut jadi tercegah gitu. Ya kan kita lagi milad, udahlah tahan diri kan biasanya gitu ya, ada satu hari di mana sama seperti seorang ya yang misalnya maaf ya, ya misalnya melarang hari ibu. Ya misalnya apaan hari ibu, nggak ada dalam Islam. Semua hari baik dalam Islam hari ibu, betul. Tapi hari ibu setidaknya untuk mentazkiroh sebagai pengingat. Setidaknya di hari itu ada anak yang nggak pengen, minimal dia melakukan sesuatu yang selama ini nggak pernah dilakukan, apa? Berani mengatakan cinta walaupun nggak langsung ke ibunya. Ya minimal dia mengatakan, maafin ya selama ini aku tuh berbuat kasarmu sama mama. Aku tahu aku belum bisa membahagiakan mama. Aku nih I love you mam gitu. Minimal tuh. Itu bentuk minimal cara dakwah kita. Sekiranya tidak ada hari ibu, mungkin di sepanjang hidupnya dia nggak pernah ngomong gitu sama ibunya. Ya, itulah kenapa kita melihatnya dari sisi bukan sisi ini adalah al-muamalah yang sejatinya adalah kita melakukan sebuah kiat atau teknis yang dibolehkan, termasuk milad pernikahan. Saya termasuk yang mengambil pendapat ulama yang mengatakan boleh karena dalam rangka untuk memperkuat hubungan, menjaga cinta kasih, karena urufnya bukan uruf yang secara jelas mengatakan itu haram, tidak. Apaan itu adat yang haram? Ya. Kalau misalnya makan babi jelas, enggak misalnya menonton film porno ini jelas bersama, nggak boleh. Tapi sekedar kita untuk makan bersama bahkan menjadi sesuatu yang sunnah. Makan bersama di momentum hari pernikahan ada sunnahnya karena Rasul mengatakan fajtami'u ala tu'amikum, makanlah kalian bareng-bareng, dan itu dicontohkan. Maka kita lagi-lagi memahami satu, ada konteks adat di sini yang menjadi dasarnya. Makanya dalam konteks inilah bahkan
berkomunikasi dengan bahasa-bahasa adat di masa tersebut, yang ada di lokasi tersebut diizinkan tadi, memanggil dengan panggilan mama, papa, umi, abi, itu komunikasinya. Karena di Indonesia itu sesuatu menunjukkan adanya cinta kasih. Justru kalau dia memanggil, bahkan menyebutnya, "Ini suami saya, ini belahan jiwa saya, ini pacar saya," menunjukkan itu sebagai bentuk, cinta kasih, silakan, ya. Maka ini dibolehkan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita melihat ketoyibannya, toyib pertama dasarnya adalah sesuatu yang sesuai dengan yang kedua, toyib yang kedua berkaitan dengan apa-apa yang menjadi fitrah kelelakian dan keperempuanan yang harus kita pelajari. Fitrah kelelakian dan keperempuanan itulah yang membuat kita belajar tentang bagaimana otak laki-laki dan otak perempuan. Ini pembahasannya panjang. Karena ada buku sendiri tentang ini, ya. Judul kitabnya Sirrillahu wa Sirrullaha. Ya, rahasia wanita untuk laki-laki dan rahasia laki-laki untuk wanita. Itu berdasarkan apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada di dalam riset-riset yang dilakukan para ahli. Misalnya kenapa seorang laki-laki kalau memahami wanita, kenapa sih kalau ngomong sama wanita itu, ya, nggak boleh keras, kasar, ya, karena Rasulullah menyebutkan salah satu sifat wanita, ya, wanita itu sebutkan innahunal munanisatul ghaliyat, kata Rasulullah. Sungguhnya wanita itu punya sifat yang lembut. Al-ghaliyat artinya peka dan sensitif. Makanya wanita itu baper, pahami. Makanya jangan bikin wanita baper dengan kata-kata yang kasar atau menyindir atau hal-hal yang membuat, ya, istri itu merasa, ya, kebawa perasaan, dan itu biasa karena bapernya wanita itu adalah bagian cara dia kelak bermanfaat untuk anaknya. Dia akan memberikan, ya, kecerdasan emosi pada anaknya. Jika seorang anak tidak dapatkan ibu yang baper, maka anak itu nggak punya kecerdasan emosi. Makanya nanti jadi anak-anak yang nggak peka secara sosial. Itu hal yang diberikan. Makanya ketika wanita baper, bilang, elah baper banget. Justru itu bagian dari memang fitrahnya. Makanya misalnya ketika kenapa dia nonton nangis, pahami bahwa itu hal yang biasa. Ya, termasuk ketika Allah menyebutkan misalnya sifat wanita. Ya, misalnya bagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 18, ya. Awama yunasya'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian akan jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan sementara wanita diciptakan suka berhias, kata Allah. Dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Bayangkan. Al-Quran menyebutkan itu. Bahwa salah satu sifat wanita itu dalam Quran itu surah Az-Zukhruf 18 suka berhias. Maka ini juga membuat harusnya seorang suami memahami kenapa kalau istrinya mau kondangan itu kalau udah di depan, ya, di depan apa, ya, pokoknya udah di depan meja riasnya itu. Kalau udah ada megang pensil alis itu suami masih sempat umroh dulu tuh. Ya, kadang kan begitu, ya. Ya, kadang-kadang gitu, ya, dia harus mencocokkan gitu antara alis kanan sama alis kiri simetris apa enggak. Kan begitu. Kadang-kadang, ya, antara jilbab itu dengan kaos kaki harus matching apa enggak. Karena wanita memang suka berhias. Karena wanita punya hal yang sangat senang menghias. Makanya kalau ngelihat sesuatu, ih lucu banget, beli gitu. Karena apa-apa yang menurut dia bagian dari hiasan, itulah yang diinginkan oleh wanita. Yang kedua, wanita itu sebutkan kalau berdebat argumennya enggak jelas. Bukan berarti wanita itu tidak logis. Tapi wanita itu disebutkan karena perasaan dia dominan kadang-kadang kebawa kalau berdebat. Sehingga kadang-kadang ngotot. Makanya pahami. Kalau istri sudah mulai kalimat pokoknya mas, ya cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai. Jadi kita nggak usah, wow suami saya, istri saya, nggak usah. Kenapa? Karena dengan itulah kita menjadi sosok yang akhirnya tidak merasa, ya, tidak merasa gundah lagi. Itulah kenapa pembahasan tentang ini memang nanti harusnya terpisah, ya. Tentang komunikasi pasutri itu harus dibekali juga dengan sifat-sifat, ya, wanita. Kenapa wanita itu kalau misalnya secara riset
Kenapa Allah mengatakan wanita tempat terbaiknya di rumah? Wa qarna fi buyutikunna, stay-lah kamu di rumahmu. Wanita itu selalu stay di rumah. Kenapa? Karena hakikatnya memang wanita secara riset di kepalanya itu, wanita itu tidak punya kecerdasan spasial yang tinggi. Ya, itulah mengapa wanita itu seringkali parkirannya harus dibikin khusus. Karena kalau enggak nyenggol kanan dan kiri. Ya, kadang-kadang udah pakai Google Maps aja masih nyasar kan gitu. Ya, 100 meter belok kiri ya, beloknya ke Alfamidi kan gitu ya. Kadang-kadang ya salah itu ya. Kenapa seperti itu? Salah satunya karena itulah mengapa kalau istri ngomong lagi nyasar jangan bilang gini, ke arah utara Mi, belok ke arah utara. Nggak ngerti utara. Dia harus pakai patokan. Seperti itu. Jadi misalnya bagaimana komunikasi dalam pasutri sesuatu yang nanti terkait dengan bagaimana hal-hal yang terkait dengan fitrah wanita. Ya, bagaimana seorang laki-laki berbeda kalau wanita cenderung bicara banyak sehingga memberi kesempatan istri bicara lebih utama daripada kita yang ngomong. Sementara wanita laki-laki cenderung sedikit berbicara. Itu yang membuat Rasulullah menamai dirinya sebagai laki-laki sejati, ana bijawami al-kalim. Saya ini lelaki yang kalau ngomong singkat dan padat. Ya. Saya lelaki kalau ngomong singkat dan padat. Itu kata Rasulullah. Dan itu khasnya laki-laki. Dan itu yang membuat kita nanti memahami. Kenapa kadang-kadang udah WA panjang-panjang sama suami cuma dijawab oke. Sip. Yes. Ya Allah mas. Gue ngirim 8 paragraf cuma dijawab oke. Sip. Ini orang gak romantis banget. Bukan gak romantis, memang begitu. Ya, laki-laki itu begitu. Jangan berpikir suami atau akan menjawab panjang gitu. Terima kasih sayang atas WA-nya begitu menyentuh jiwa. Semoga WA ini akan menambah ikatan cinta kita. Adapun permintaan kamu untuk pindah rumah ke Pondok Indah akan kita bahas setelah persetubuhan nanti malam. Nggak bakal. Jadi suami itu memang biasa gitu jempol doang. Dan itu yang membuat kita memahami ya itulah laki-laki. Ya. Ya, kalau ada laki-laki ngomong panjang justru itu salah satu yang terjadi ya bisa jadi kesalahan dalam pola asuh. Jadi makanya kita pahami dulu yang kedua apa yang menjadi fitrah dari kelelakian dan keperempuanan secara secara naluriah yang dimiliki. Kenapa perempuan cenderung emosi? Makanya kalau ngomong sama istri selalu pakai kalimat kalau aku pikir kalau aku rasa ya Dek ya. Jadi dia merasa bahwa suaminya itu sejiwa dengan dia. Kalau aku rasa ya Dek. Dan itulah yang dibutuhkan ya. Kenapa kalau ngomong sama wanita cenderung harus melihat wajahnya, dia harus diperhatikan karena wanita makhluk yang sangat butuh perhatian. Dan itu yang kenapa memperhatikan wajah, itu juga membuat wanita itu sangat ingin dipuji secara fisik karena tadi makhluk yang suka berhias. Makanya Rasulullah kenapa memanggil istri dengan Humairah. Humairah dulu panggilan Rasulullah yang menunjukkan ya kadang wanita lebih senang dipuji fisiknya dibandingkan sifatnya walaupun sifat boleh saja gitu ya. Tapi senang Rasulullah memanggil istri Humairah, si pipi merah, hai cantik, hai manis dan sebagainya. Seperti itulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari bagaimana cara berkomunikasi kepada pasangan. Jadi sifat ini ada yang ada dalam Quran. Jadi kita memang mungkin tidak panjang bahasnya. Nah yang ketiga ketoyiban itu yang pertama ingat ya ketoyiban berkaitan dengan lokalnya adat yang berlaku, ketoyiban berlaku dengan ingat ya halalnya nggak usah kita bahas. Karena udah pasti kalau diharamkan jangan kita diharamkan sejelas tuh makan babi gitu diharamkan misalnya nonton film porno diharamkan terus kita demi kemesraan nggak boleh. Nah kalau masalah musik ya nanti mungkin ada yang nanya musik bukan haram Ustaz. Nah itu kan wilayah fikih kita berdebat sini. Tapi pendapat bahwa ada ulama yang menghalalkan musik itu juga nggak bisa kita bantah gitu ya. Bahwa ada ulama ya walaupun ada yang mau bilang, oh ulama yang ngaco ya kita siapa berani mengatakan ulama ngaco. Ya Ibnu Hazm ya itu ulama yang hafal Quran ribuan hadis. Kita siapa yang berani membantah Dr. Syuf Kordowi dan dalil-dalil tentang itu juga ada. Jadi bukan itu yang jadi perdebatan kita ya. Tapi berkaitan dengan hal-hal yang jelas ya. Termasuk bagaimana satu berkaitan dengan hal-hal tadi ya, ketohiban berkaitan dengan kearifan lokal,
Ketoiban berkaitan dengan fitrah kelelakian dan keperempuanan yang harus kita kenali sehingga kita memahami supaya kita tahu, oh kalau ngomong sama istri itu begini, ngomong laki-laki begini, sama suami begini. Yang ketiga adalah pola asuh yang menjadi latar belakang dia dibesarkan. Sehingga dengan pola asuh itulah kita bisa melihat apa-apa yang dia sukai dan itu sejatinya sesuatu yang dibolehkan. Apa makanan apa yang disukai. Pulang kita membawa bakso untuk istri. Itu sesuatu yang disukai. Ya, kita menonton film, dia suka drama Korea dan film itu adalah hiburan yang dibolehkan. Selama yang ditonton bukan sesuatu melihat syahwat atau aurat perempuan, tapi tontonan yang terbaik tentu tontonan yang menambah iman harusnya. Ya boleh saja. Jadi kita berbicara dalam konteks tadi bahwa yang ketiga adalah apa pola asuhnya. Kalau dia dibesarkan dengan latar belakang yang tertib, disiplin, maka hargailah kedisiplinannya. Jangan sampai kita merusaknya dan bilang nggak kita ngaret gitu ya, itu paling nggak suka. Itu yang membuat seringkali terjadi keributan. Aku tuh udah biasa mas dari kecil, ya bangun pagi. Nah, jadi jangan yang buruk diminta dipahami, yang benar adalah yang baik itu yang diperbaiki. Contoh gini, istri itu disiplin, suami ngaret. Maka jangan yang ngaret itu minta dipahami. Seringkali terjadi gitu. Aku mah biasa aja nyantai, jangan begitu karena keluarga suami istri yang justru bertumbuh adalah suami istri yang ketika masing-masing menyadari ada bagian-bagian dalam diri yang buruk, jangan minta dipahami, justru akui dulu supaya kita mau memperbaiki diri. Jadi dia bilang gini, lah aku udah biasa kalau ngomong tuh keras, kasar. Jangan kita bilang biasa, justru itu. Jangan sampai membuat yang lembut akhirnya memahami, akhirnya mencoba berbicara keras dan kasar, tidak. Tapi kitanya yang itu memperbaiki. Yang satu disiplin, yang satu ngaret. Jangan yang ngaret minta dipahami, justru yang ngaret menyadari, ya aku tahu gitu ya. Ya aku memperbaiki dan untuk memperbaiki itulah dia butuh yang namanya ya usaha ya. Walaupun dalam usahanya ini perlu kita untuk ya menghargai dan memperapresiasi apa yang dilakukan. Nah, konteks 3 inilah yang menjadi dasar. Nah, ini memang baru sekadar ya teorinya. Nanti aplikasinya mungkin memang tidak bisa diurai karena waktu. Ini baru materi yang sejatinya mengulas bagaimana panduan Islam berkaitan dengan komunikasi yang menjadi bekal kita. Bagaimana suami dan istri itu di dalam Al-Quran itu sendiri menjadikan bagaimana pola-pola yang dilakukan memberikan suatu pengaruh yang kita harapkan suami istri ini bukan sekedar di dunia mereka menjadi jodoh tapi di akhirat. Makanya dalam upaya itulah mereka memenuhi cinta dan kasih. Karena biar bagaimana komunikasi pasutri itu yang diharapkan harus memberikan apa yang menjadi cita-cita dari pernikahan yang menjadi dasar kenapa kita hubungkan dia. Karena ingat komunikasi pasutri itu harus relate dengan surat Ar-Rum ayat 21 yang sejatinya sering kita baca di majelis akad nikah kan. Yang kita kenal sakinah, mawadah dan rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, sakinah dan rahmah adalah output yang harus keluar dari komunikasi al-ma'ruf tadi. Karena kalau ternyata rumah tidak mampu membangun sakinah itu petaka. Karena bagi suami yang merasakan kegelisahan di luar kerja dengan tekanan berat, kalau rumah tidak mampu memberikan magnet, di mana kata sakinah itu sendiri sebenarnya bermakna rasa betah. Karena sakinah berakar kata di kata sakan ya dalam surat An-Nahl ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sakan. Rumah-rumah mereka sebagai sakan menunjukkan bahwa rumah itu menjadi tempat bernaung, tempat untuk tinggal dan merasa betah. Maka ketika kita hubungkan makna sakinah, salah satu makna sakinah itu ada rasa betah yang ada di rumah. Dan itu hal yang penting membangun rasa betah ini. Karena ketika rumah tak mampu membangun betah bukan karena rumah yang kecil. Bukan karena rumah yang sempit. Tapi karena hubungan dengan suami istri ini yang buruk. Dan itulah yang membuat kadang ada suami yang betah di mall, istri betah di mall atau suami betah di kafe.
Padahal rumahnya besar. Kenapa? Karena kalau di rumah dia nggak betah. Ketika rasa rindu akan rumah hilang, maka bukan lihat rumahnya, tapi lihat cara komunikasi kita. Bahwa kita ternyata seringkali ya tidak memenuhi unsur sakinah itu tadi. Ya, unsur sakinah tadi. Yang kedua mawaddah. Mawaddah itu adalah bagian juga dari sakinah. Karena kata mawaddah dari kata wudda yang sejatinya cinta yang membuat cinta membara yang membuat seseorang ingin nempel secara fisik. Jadi kebutuhan untuk menempel secara fisik itu bagian dari mawadah yang membara. Makanya puncak dari mawadah, mohon maaf harus saya sampaikan, puncak dari mawadah adalah berjima. Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, "Ma makna mawadah ya Syekh?" Apa makna mawadah ya Syekh? Kata beliau, mawadah jima. Mawadah itu berjima. Makanya ketika hubungan seksual itu masih rutin dilakukan, tandanya mawadah masih membara. Ketika sudah malas, ogah-ogahan, tanda bahwa mawadah sudah hilang. Dan yang ketiga adalah rahmah. Kata rahmah sendiri adalah bentuk perubahan kata dari rahman. Di mana kata rahman itu sendiri wazan fa'lan yang sejatinya ya dari berakar kata rahim. Kata rahim menunjukkan sayang, rahman adalah kata cinta yang begitu besar. Cinta yang besar itulah yang disebut dengan rahman. Allah memiliki sifat ar-rahman. Di mana kata ar-rahman itu adalah cinta Allah yang kadang ya maknanya adalah cinta Allah yang diberikan kepada hambanya meskipun hambanya kafir. Makanya Allah memberikan rizki kepada Bill Gates, kepada Elon Musk, kepada Carlos Slim, orang terkaya itu kok bisa dapat rezeki? Karena Allah mencintai semua makhluknya, walaupun makhluknya mungkin tidak menyembahnya. Disinilah definisi Ar-Rahman yang kalau kita simpulkan, Rahman itu adalah dalam terjemahan I love you just the way you are. Maka dalam konsep sakinah dan rahmah, kata rahmah itu sendiri adalah sebuah cinta yang membuat seseorang bisa memaklumi kekurangan pasangannya. Dengan kalimat I love you just the way you are. Dia tidak melihat lagi ke pasangan, hubungan itu sekedar bagaimana yang kita simpulkan sekedar kebutuhan atau kelebihan. Dia memahami dan berusaha untuk membantu kekurangan ini menjadi lebih baik. Nah itu yang menjadi dasar kenapa hubungan itu menjadi mesra. I love you just the way you are lah itu dikembangkan. Jadi kalau kita lihat kalimat inilah yang menjadi dasar ya. Dan bagaimana berusaha untuk ya memperbaiki apa-apa yang buruk dari pasangan. Ya bukan meninggalkan. Bukan meninggalkan. Nah itulah yang harus kita pelajari bagaimana sakinah dan rahmah. Nah dari surat An-Nisa ayat 21 itulah An-Nisa 19 itulah kita akan meraih Ar-Rum ayat 21 yang sejatinya itu menjadi output dari komunikasi pasutri. Nah inilah konsep dasar desain dalam Islam bagaimana merajut ya hubungan pasutri dengan An-Nisa 19 terakhir muncullah Ar-Rum ayat 21. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz ilmunya, sharingnya. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya teman-teman semua. Bagi ayah bunda, bagi mbak dan mas yang ingin bertanya boleh kita buka dua jenis tanya jawab ya. Yang pertama adalah bertanya secara langsung. Nanti saya akan aktifkan audio penanya. Dan yang kedua adalah melalui Q&A ya. Jadi ayah bunda silakan bagi yang mau bertanya boleh diketik di Q&A atau ketik raise hand ya. Ini saya turunkan dulu semuanya handnya. Sekarang silakan ya yang mau bertanya secara langsung boleh silakan raise hand. Oke, untuk Mbak Nur Anissa Umairo ya. Silakan Mbak Nur. Sudah saya aktifkan audionya. Mbak Nur Anissa ya, audionya sudah di ini, silakan di unmute. Atau yang lain boleh ya. Yang lain dari Mbak Pupuh ya boleh Mbak Pupuh dulu deh ya. Kita coba Mbak Pupuh. Silakan Mbak Pupuh.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara kurang ini ya. Suaranya Mbak Pupu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ustadz izin bertanya. Ini yang poin ketiga ya terkait pola asuh. Eh, Pengalaman gitu ya Pak Ustadz. Kita misalkan dengan pola asuh ini kita melihat komunikasi orang tua kita yang kita tahu itu tuh kurang baik misalnya. Tapi secara tidak sadar kita pun melakukan hal tersebut gitu. Padahal kita tahu itu sendiri kurang kurang baik ya untuk dilakukan. Itu bagaimana ya Ustadz kiatnya mungkin ya? Ya. Terima kasih Baik. Ustadz. Assalamualaikum. Jazakillah khair Mbak Pupuh ya. Pertama bahwa memang kita tidak memungkiri apa yang kita peroleh di masa kecil itulah yang akan kita tampilkan di saat kita dewasa. Makanya orang Arab mengatakan dalam ilmu pola asuh, tazra'u taksudu, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Makanya apa isi kepala itu yang diinstal oleh orang tua itulah yang akan terlontar oleh lisan. Itulah mengapa jangan sepelekan di masa kecil kalau kita jadi orang tua berkata-kata yang baik karena anak meniru. Sehingga kalau kita merasa iya Ustadz saya sebenarnya tahu itu buruk tapi kok terlontar dari kita ya karena mekanismenya kita belum ya berusaha untuk membayar utang pengasuhan ortu yang buruk itu. Itulah disebut utang pengasuhan, parenting debt. Ada sebuah kasus ya dan ini saya tanganin ya seorang suami istri di Kalimantan ya saya diundang. Dia cerita bagaimana dia hampir bilang saya nggak bisa tahan dengan istrinya itu nggak bisa ngomong terima kasih. Jadi apa ya kalau saya beri sesuatu Ustadz, saya berharap dia bisa ngomong makasih yang bisa dipelajari oleh anak. Tapi cuma bilang gini, oh dia pernah belikan handphone terbaru yang waktu itu mungkin masih PO disebut. Dibeli sengaja untuk hadiah. Diberikan, oh suami cuma bilang makasih dong. Dia jawab, iya. Bukan iya, makasih. Iya. Bukan iya, makasih. Digituin. Akhirnya si istrinya bilang, kamu ikhlas gak sih? Ya udah akhirnya suaminya sampai dia bingung. Kenapa sih istrinya gak pernah mau gitu. Sampai dia mencoba untuk buat sesuatu yang luar biasa lah ya. Sampai dia bilang saya tuh pelajari cara ustadz gitu. Misalnya waktu ulang tahun pernikahan saya nggak pakai kalimat I love you di WA enggak. Saya tulis I love you dari susunan uang 100 ribuan di kamar gitu. I love you. Dia serius tuh. Wah, itu saya usahain banget Ustaz. Wanita normal, ya normal gitu ya. Kalau buka kamar tiba-tiba ada uang 100 ribuan dolar lagi misalnya. Terus ada bingkai logam mulia. Normalnya gimana? So sweet, ya Allah, mas aku speechless deh gitu. Biasa kan gitu ya. Istrinya nggak begitu buka langsung ngomong gini. Suaminya ngumpet tuh sengaja untuk melihat reaksi. Begitu dibuka, yang berantakin uang di kamar siapa? Mas, kamu tuh bener-bener deh kayak uang banyak aja, uang berantakin gitu. Suami bingung loh, kok gini reaksi? Kamu udah ngelihat belum? Tahu. Kamu tahu nggak itu apa yang aku bilang? Aku tahu, tapi kamu kayak banyak uang aja, beresin. Ya udah suaminya kesel juga, diberesin tuh uang. Terus akhirnya istrinya bilang, itu uang buat siapa sebenarnya? Ya buat kamu awalnya. Ya udah sini diambil juga kata suaminya, gondok juga. Akhirnya, nah ini prosesnya panjang sampai akhirnya dibilang sempat ini akhirnya saya minta istrinya ngomong sama saya gitu. Singkatnya ya, proses membuat istrinya ngomong saya itu juga panjang. Sampai akhirnya istrinya ngomong saya bilang, Ustadz saya tahu pasti suami saya udah komplain tentang perilaku saya. Saya bukannya nggak bisa ngomong itu Ustadz. Di kepala saya itu kalimat makasih itu nggak pernah diinstal, kasarnya begitu. Karena bapak saya itu cara mendidiknya begini, supaya saya menjadi seorang yang hebat itu dijatuhkan, supaya saya membel. Saya gini, Papa aku ranking 1 Pak. Alah baru ranking 1 aja bangga kamu. Orang lain tuh banyak ranking 1 tapi nggak bisa masuk sekolah favorit. Kamu baru kalau masuk sekolah favorit baru itu anak papa. Ya aku usahain Pak. Udah kerja masuklah SMP favorit. Pak aku masuk SMP ini. Alah baru masuk SMP itu doang. Banyak masuk SMP itu besok-besoknya dia malah stres. Besok-besoknya malah gak kuat. Gak lulus.
Aku usahain Pak, bahkan juara umum di SMP itu. Papa aku juara umum. Jangan bangga dulu. Banyak yang juara umum tapi biasanya besok-besoknya juga ini SMA juga, bahkan emang kamu doang paling pintar apa? Selalu begitu cara bapaknya. Dijatuhkan anaknya tertantang naik, jatuhkan naik. Bahkan ketika anaknya masuk universitas kedokteran di Unair waktu itu di Surabaya, bapaknya nggak bilang apa, cuma bilang banyak dokter juga yang nganggur nanti. Jadi dijatuhkan. Maka cara dia juga begitu. Nah ini disebut utang pengasuhan dari ortu yang tanpa sadar lakukan. Nah ketika saya ngomong sama suaminya, saya sederhana aja gini. Antum nikah itu tujuannya apa? Apa yang antum ucapkan gitu maksudnya? Ya biasa Ustaz, saya terima nikahnya. Disitulah kalimat ini harus direnungkan. Saya terima nikahnya, kekurangannya, keburukannya untuk saya lengkapi. Dan saya bayar utang pengasuhan orang tuanya, itu maknanya. Sebenarnya bapak mertua antum berutang, saya bilang gitu aja. Maksudnya Ustadz, iya berutang pengasuhan. Istri antum gak bisa ngomong ini karena di kepalanya gak ada kalimat itu. Jangan minta kalimat sayang kalau di kepalanya gak ada. Kalau kata orang Arab, fakidu syai la yu'ti. Kalau kita gak punya sesuatu gak mungkin ngasih sesuatu. Kita gak punya uang, gimana ngasih uang kan gitu. Itu kata orang Arab. Terus gimana? Tugas antum membuat dia punya pengalaman kata-kata itu di kepala. Mau saya kasih challenge gak 30 hari? Challenge-nya apa Ustadz? Konsisten ya. Mulai besok kirim atau buat kalimat makasih dalam banyak versi 50 kali dalam sehari. Saya kasih contoh. Misalnya habis berhubungan intim bilang, makasih ya dek, kamu bikin aku puas. Kemudian dia masakin sesuatu, ya Allah makasih ya sayang, aku senang. 50. Perlu kita ngulang misalnya sejarah. Makasih ya dek, kamu bersabar terhadap kekurangan aku. Ya, makasih ya, kamu mau terima aku sebagai suami. 50 kali. Dan gak usah lebay, kok gak ada jijik saya bilang. 50 aja. Sampai mikir 50 Ustadz. Kenapa harus 50 Ustadz? Udah ikutin aja saya bilang. Kalau 50 itu mah suka-sukanya saya sebenarnya. Ikutin aja saya bilang, 50 aja gitu. Akhirnya yalah saya usahain Ustadz. Ternyata baru seminggu istrinya udah mulai berubah. Mulai WA ke suami walaupun cuma 3 huruf. THX, thanks. Tapi itu sudah perubahan. Adalah kata-kata itu. Tapi memang itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang apa yang dilakukan? Ngomong sama suami. Ngomong pasangan, Mas. Nah itu pembahasan panjang. Engkau tuh sama aku tuh ibarat pakaian. Hunna libasul lakum libasul. Dan engkau adalah penolong. Dalam Quran disebutkan suami istri itu penolong. Surat At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'din. Laki mukmin atau mukmin sebagian mereka penolong. Kamu mau bantu aku gak Mas? Aku kan kamu tahu aku tuh terbiasa ngomong kasar. Bukannya aku gak tahu. Aku tahu tuh kesalahan. Aku mau berubah. Tapi isi kepalaku dari kecil itu terbiasa ngomong itu. Kamu bisa bantu aku gak? Apa? Biar isi kepalaku muncul kata-kata yang baik. Mungkin aku harus diperdengarkan kalimat itu setiap hari. Lewat tulisan atau lisan. Mungkin awalnya aku nolak. Tapi gak tahu mungkin kalau sering-sering biasa. Coba praktekkan. Insya Allah. Terbiasa. Wallahualam shawab. Oke, alhamdulillah, makasih banyak Ustadz Bendri. Selanjutnya ini pertanyaan cukup berat nih Ustadz. Kalau antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi karena banyak hal, apakah perceraian bisa menjadi solusi? Walaupun sudah mencoba mempertahankan karena pernikahan juga sudah tahunan, tapi ternyata banyak karakter pasangan yang membuat tidak nyaman. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Kalau nanyanya ke saya, nggak boleh. Karena saya ini bengkel, bukan jual dealer mobil. Maksudnya apa? Jangan pernah nanya mau ganti mobil ke bengkel mobil. Kalau di bengkel benerin dulu. Karena selama ini yang kita bilang apakah cerai karena nggak cocok, bukan nggak cocok, karena nggak temu cara mencocokkan. Ada orang bilang, saya udah berusaha perbaiki Ustadz. Tapi saya itu nggak tahu. Saya bilang cara perbaikinya gimana. Ada orang mobilnya rusak.
Udah saya udah perbaiki tapi begini banget. Kata tukang bengkelnya, jelas aja lu masukin air. Perbaikin gimana? Selama ini berarti mobil rusak gara-gara masukin. Oh ngaruh ya, ngaruh. Lu nggak tahu ilmunya. Makanya tanya ke bengkel supaya tahu ilmunya. Oh iya, serahkan ke bengkel. Nah terus gimana? Ya udah, kalau kayak gitu jangan berpikir mau cerai, konsultasiin. Jangan-jangan masalahnya bukan nggak cocok. Ada yang bilang sama saya itu nggak cocok apa cerai? Kita nih memang nggak cocok. Saya sama istri saya ini nggak cocok. Saya laki, dia perempuan. Kalau saya laki, dia laki itu cocok. Saya mau udah Agus tuh cocok sama-sama laki-laki. Justru karena makanya karena nggak cocok ketemu. Baut sama Mur itu nggak cocok loh. Tapi baut sama Mur ketemu. Ya, akhirnya apa? Orang baut sama Mur beda bentuknya. Tapi kan ketemu. Makanya nggak cocok itu bisa jadi bukannya nggak cocok itu hal yang biasa. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu cara mencocokkan. Ada tuh maaf ya. Ada orang masuk mall. Pintu dorong, pintu nggak masuk-masuk. Ya udahlah nggak usah masuk mall aja. Atau masuk itu. Masalahnya apa? Tulisannya bukan dorong, tarik. Selama ini kita nggak tahu cara membukanya. Karena kita merasa mendorong pada tulisannya tarik. Atau dia ngerti bahasa Inggris, mana push, mana pull. Jadi sebenarnya selama ini yang kita sebut nggak cocok adalah karena nggak tahu caranya. Itu aja. Jadi sarannya jangan pernah nanya mau cerai sama saya. Atau sama udah Agus. Agus juga konsultan pernikahan. Lebih baik setelah konsultasi baru putuskan. Makanya kalau saya bilang nggak cocok, entar dulu dicek dulu. Nggak cocoknya dari mana. Jangan-jangan kita nggak tahu ilmunya. Kita nggak tahu bahwa bedain dorong sama push pull itu nggak bisa bedain. Ya, jangan-jangan seperti itu atau karena permasalahan pernikahan itu jangan-jangan yang kita anggap masalah sebenarnya ada yang nggak kita ketahui masalahnya. Contoh ya, contoh. Ada seorang selebgram, nggak usah saya sebut namanya, pasti tahu ya. Ya, dan saya khawatir sini ada admin Lambe Tura, ntar di capture lagi sama saya. Dia datang ke saya, Ustadz saya udah 19 kali datang ke psikolog. Ustadz orang ke-20. Tuh bayangin saya orang ke-20, giliran udah 19 kali cocok sama itu datang ke Ustadz. Saya kalau di sosial media layar kaca kelihatannya mesra sih sama pasangan. Tapi sebenarnya kita udah ribut udah 6 bulan nih Ustadz. Bahkan 2 minggu ini saya bisa ranjang. Saya udah pelajari cara komunikasi Pak Ustadz, kan ada bukunya Man from Mars, Woman from Venus gitu untuk memahami psikologi laki-laki, psikologi perempuan gitu. Tapi kenapa ya tetap nggak bisa Pak Ustadz? Sampai saya berpikir, udahlah kalau memang cerai aja gitu. Tapi saya juga khawatir nanti karir saya gitu ya. Saya senyum aja sih karena dia ngomong karir. Tiba-tiba ada masukan gak bos saya? Saya tuh kebayangnya gini, hampir setiap orang datang nikah itu selalu ngomongin teknis. Dan ini yang mungkin menjadi bahan renungan. Dia udah datang ke psikolog 19 kali, berarti sebenarnya secara psikologis udah ngerti. Tapi bisa jadi ada hal yang dia gak lakukan. Makanya saya tanya gini, setelah subuhnya jam berapa mas? Dia kaget karena gak nyangka ditanya itu. Maksudnya Ustadz, iya setelah subuhnya jam berapa? Dia malah nunduk, astagfirullah, jawab aja gak apa-apa. Malu Ustaz. Saya itu kan kadang syuting sampai jam 2, jam 3. Ya kalau udah ngantuk tidur bablas gitu. Saya minta nanya, iya sholat subuhnya jam berapa? Jangan-jangan gak sholat ya? Ya kadang sholat sih Ustaz. Jam berapa? Jam 7, jam 8. Saya bilang itu bukan sholat subuh mas, itu sholat duha pakai kunut. Terus dia bilang, emang ngaruh ya Ustaz? Yang ngaruh banget. Sesuatu yang menjadi dasar berumah tangga itu yang justru menjadi masalah. Orang lari ke teknis, padahal dasarnya Allah bikin supaya kita berantem itu di situ. Kalau dibahas panjang, kenapa ada hubungannya sholat dengan masalah pasutri? Nanti akan kita, kalau dibahas bedah itu dalilnya banyak.
Tapi awal sholat itu bukan tiang agama saja, tapi tiang rumah tangga. Makanya kalau sholat bermasalah, pasti rumah tangga bermasalah. Saya kasih contoh dalilnya ya. Hampir sebagian besar suami istri itu ribut karena tidak sabar menyikapi pasangan. Gak sabar. Kamu tuh bener-bener ya, kok gini aku cerai aja. Nah, kenapa? Gak sabar. Iya sih Ustadz, tapi pertanyaan gimana caranya sabar? Nah, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang orang beriman minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Antara sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng. Kenapa sholat dan sabar digandeng? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Mohon maaf, siapa yang sholatnya kalau lagi capek gini, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nggak sabaran. Silakan buktikan, pasti nggak sabaran. Karena bersama Allah aja dia nggak sabar, apalagi sama pasangan. Makanya orang yang sholatnya buru-buru mempengaruhi perilaku. Berarti treatmentnya apa? Perbaiki sholat. Itu satu contoh aja, belum yang lainnya. Ya. Jadi jangan-jangan itu masalahnya. Jadi bukan masalah cocok nggak cocok. Sesuatu yang nggak cocok itu akan bisa kita terima. Yang nanti kita akan menyesuaikan. Saya kasih contoh ya. Saya punya adik kelas yang dia itu sama sekali nggak suka makan roti. Qadarullah dia tinggal di Eropa. Dalam pengertian dia itu awalnya kuliah di sana dan akhirnya berumah tangga di sana. Awalnya dia menolak untuk makan. Awal kuliah itu dia tersiksa banget tuh. Nasi harus dibawa gitu dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa gitu. Akhirnya perlahan coba tuh. Dia nggak doyan roti dan susu. Akhirnya dia paksa doyan roti dan susu. Dia menyangka roti dan susu itu nggak cocok. Tapi ketika dia mencoba untuk memperbaiki mindset dia. Bahwa kok orang bisa hidup, gue nggak bisa, gue di sini nggak bisa. Akhirnya dia mencoba mentreatment diri, mensugesti. Ujung-ujungnya ketika saya mengunjunginya, itu di makanannya itu. Dulu yang dia bilang nggak cocok jadi cocok. Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi kita ini melakukan sesuatu dengan cara yang kan gini ya. Jangan, nih rumusnya Einstein kalau nggak salah. Jangan memakai pola yang sama untuk mengharapkan hasil yang sama. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka jangan terus 1 tambah 1. Misalnya gini, kalau dia 1, kita reaksinya 1 pasti 2, jangan berharap 5. Kalau dia 1, kita reaksinya 5, pasti 6. Kadang-kadang sikap kita terhadap pasangan, itu reaksinya selalu sama. Itu membuat gak cocok. Makanya dia misalnya, maaf ya, dia baper. Sikap kita selalu gini, baper mulu sih lo, susah banget sih gitu. Jangan baper apa. Akhirnya dia nangis, kamu tuh gimana sih gak ngerti perasaan aku, ribut. Terus kita bilang gak cocok banget ya. Karena sikap reaksi kita selalu salah. Kalau dia baper gitu bisa gak kita begininya? Kamu sedih banget kayaknya ya. Mau aku peluk, berubah kan? Contoh yang kedua, ada orang dulu bully saya waktu, bukan bully ya. Ini cara, dulu saya belajar waktu cara menangani tukang palak. Saya belajar dari teman saya, namanya Sukiman. Ya nggak tahu dia peserta di sini apa enggak. Gitu. Dia tuh, saya dulu setiap ada tukang palak itu, saya tuh gemeteran gitu ya. Anak mana lo? Gitu, waktu SMA tuh. Anak ini, sini uang mana? Aduh, kena ada. Ini bang. Iya gue tahu sini ambil ini. Cuman segini ambil, apa sih lu? Tabung lu. Apa mau mati lu? Ya udah. Suatu hari saya bareng sama Sukiman nih. Ya, saya udah ketebang, kena lagi, mau kabur ya udah. Ketemu lagi. Tahu nih Sukiman. Ya, disalamin. Assalamualaikum bang. Gitu. Gitu. Lalu disalamin gitu ya. Oh gitu ya. Kita anak 39 nih bang. Gitu ya. Ya abang. Langsung dia bilang gitu. Iya gue tahu sini uang lu. Abang butuh
uang. Ya udah nggak apa-apa. Kita udah biasa sih bang ngasih uang buat orang. Abang butuh berapa gitu ya. Saya bilang, ibu sehat nggak bang? Gitu. Sampai nanya gitu. Dia benar-benar, dia tuh nggak merasa, ibu sehat. Saya sih doain semoga ibunya dari Allah. Itu sampai tukang palaknya bengong. Didoain ibunya, di ininya. Sampai dia boleh nggak bang? Nih uang saya kasih sambil saya doain. Itu saya cuma bengong ngeliat sikap Suiman. Itu dibalikin lagi. Malas gue. Ternyata sikap. Jadi mohon maaf ya kalau jawaban ini mungkin nggak sesuai dengan harapan. Karena banyak orang berharap jawabannya cerai aja. Saya nggak pernah mengatakan itu. Wallahualam bishawab. Masya Allah ya. Jadi diperjuangkan dulu ya, Ustaz. Dipelajari dulu caranya. Oke, selanjutnya mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya. Silakan kepada Ibu Suci yang sudah raise hand. Saya coba unmute suaranya. Silakan Bu Suci. Ini Pak, udah bertanya tadi di Q&A. Oh, sudah. Ya, Sudah dijawab ya? bukan. Sudah bertanya di Q&A, tapi belum di ini kan. Oh, gitu. Kalau mau bertanya langsung silakan. Ibu Udah. Suci di ini aja dibacakan langsung. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam. Suci. Pak Ustadz, izin bertanya. Ya. Bagaimana sih cara istri mengajak suami agar terbuka dan tidak memendam semua masalahnya itu sendiri gitu? Bukankah suami istri itu harus saling terbuka, berbagi suka dan duka? Soalnya kan bingung gitu kan, Ustadz, gimana gitu mau bantuinnya gitu kan. Karena kan kita sebagai istri juga harus apa ya gitu, harus membantu suami kita gitu kan ya. Ya. Misalnya nih ya kan sudah diajak ngomong pun suami bilang, aku bisa nggak usah bantu gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang cara suami dan istri, laki dan perempuan menyelesaikan masalah beda. Cara pandang istri kalau ada masalah cerita. Kalau laki-laki enggak, karena di balik cara bercerita laki-laki ada sebuah basic dasar sifat yang namanya pride, harga diri. Dan itu yang kadang-kadang seorang istri mau mengolek-ngolek. Bagi suami ketika bercerita harga dirinya turun. Makanya cara untuk bercerita itu bukan ngorek-ngorek. Rasulullah SAW itu ketika pulang mengalami goncangan secara psikologis manusiawi ketika dia dapat amanah berat, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila kata Allah, maka pulang itu merasakan gemeteran, zamiluni. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Langsung dipeluk dan berikan kebutuhan dasar dia yang membuat nyaman. Ibarat gini, nanya di mana sih, cerita apa? Kamu tuh gimana sih? Aku tuh istri kamu. Harusnya kamu cerita. Ada masalahnya apa? Kamu gak percaya sama aku. Makin ribut. Pastikan bahwa suami nyaman dulu. Makanya ujungnya kalau perlu ajak berhubungan seksual. Karena yang meredakan ketegangan itu adalah hubungan seksual. Ada hormon happiness. Makanya kalau suami mau cerita, gak usah kita banyak kepo. Jangan jadi Najwa Shihab. Nanya-nanya dari mana cerita dong. Anda kan harus begitu. Yaitu Anda di mata Najwa. Kita enggak. Jangan jadi KPK sama dia. Nanya-nanya koruptor. Cerita dari mana. Enggak usah. Kalau dia butuh siapkan. Dan bahasanya bukan bahasa nanya. Bahasanya pernyataan. Kalau kamu butuh aku selalu di sampingmu mas. Aku tahu beban kamu berat. Tapi aku percaya. Kan yang kedua, laki-laki butuh rasa percaya. Apa yang membuat Rasulullah itu bangkit dan akhirnya menceritakan dan membuat Khadijah menjadi istri yang luar biasa. Karena ketika semua orang tidak percaya, istrinya percaya. Makanya jangan sampai ada kalimat gak percaya sama suami. Bisnis dia bangkrut, orang lain meragukan, tapi dia tetap, aku percaya sama kamu mas. Walaupun kita sendiri sebenarnya ragu, tapi aku percaya. Karena ketika istri udah gak percaya, hilang harga diri suami. Maka yang harus kita lakukan, pertama bikin rasa nyaman. Kalau perlu ajak berhubungan. Yang kedua, yang berikutnya adalah pakai teknik self-disclosure. Apa teknik self-disclosure? Menstimulasi suami bercerita dengan cara menceritakan diri kita. Jadi kita nggak usah banyak nanya, tapi cukup bilang sesuatu yang kita rasakan sama. Aku tuh pernah ngalamin sedih yang seperti kamu loh. Kadang-kadang dunia merasa
Gak adil ya Mas, orang lain gak percaya. Ya, aku juga paham. Jadi kita mencoba untuk menstimulan. Dengan seringnya kita bercerita, dia akan bercerita. Kalau dia pun nanti nggak mau cerita juga nggak masalah. Karena sekelak suami ketika sudah dapat support, rasa tenang, dia mendapatkan yang namanya solusi itu. Kadang-kadang gini, laki-laki nggak butuh solusi dari wanita. Karena solusi adalah haknya laki-laki. Tapi solusi seorang istri bisa menjadi, kalau istilahnya pemain bola atau pemain basket, jadilah assist. Biarkan suami yang menggolkan. Cara mengassist apa? Berikan sesuatu yang membuat dia nyaman. Tadi sediakan minum, pelukan, berikan senyuman. Kalau dia lagi diam, gak usah ditanya-tanya, cukup berikan pelukan, berikan makanan, suapin, bahkan layani syahwatnya, bikin dia bergairah. Sekedar itu. Kelak ketika dia menemukan, dia akan cerita, percaya. Wallahualam. Masya Allah. Ustaz, kira-kira masih bisa satu lagi Ustaz? Satu pertanyaan lagi. Boleh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apabila memiliki suami ternyata biseksual, bagaimana agar bisa dipertahankan dan apakah masih bisa dipertahankan? Dan ketika bercerai akankah dosa karena dia sudah menyimpang, Ustaz? Ya, pertama suami biseksual itu sebagian besar karena pola asuh yang dia terima, ya sebagian besar karena ketidakhadiran figur ayah. Ketidakhadiran figur ayah yang paling penting adalah 3 hal yang harus kita lakukan kalau suami itu dalam hal ini kita ingin perjuangkan. 1, dia tahu nggak bahwa kita tahu, dan dia tahu nggak kalau dia melakukan suatu dosa. Itu dulu. Tahu Ustadz, oke, kita pun tahu, oke. Yang kedua, dia mau nggak dia untuk memperbaiki. Kalau dia bilang aku nggak mau, jangan percaya nggak maunya. Bisa jadi yang ketiga yang membuat dia nggak mau. Apa? Dia mampu nggak? Disitulah seringkali kadang-kadang ada yang tahu dia mau tapi nggak mampu. Kalau dia nggak mampu, maka kita bantu. Disitulah peran seorang suami dan istri dalam surat Abasa ya, sebagai sohibah wa sohibatihi wa bani. Memang kita kecewa dia melakukan halnya, tapi kalau kita ingin menjalankan peran sebagai istri yang kelak akan masuk surga tertinggi layaknya Asiyah istri Firaun, maka kita bantu. Bisa jadi dia ini sebenarnya nggak menemukan sosok yang akan nolong dia. Itulah mengapa kalau dia bilang aku ingin berubah, maka jangan biarkan dia berubah sendiri. Memaksa suami berubah sendiri itu memposisikan suami kayak Power Ranger, berubah nggak bisa. Dia bisa berubah kalau dibantu. Apa yang seorang istri lakukan? 1, segera hubungi lembaga namanya Peduli Sahabat. Sekarang sudah ada. Peduli Sahabat ini didirikan oleh kawan saya namanya Sinyo Egi atau Mas Agung Sugiarto asal Magelang. Beliau sudah bersertifikasi, sudah diakui juga oleh para psikolog, mampu mentreatment orang-orang yang sudah menyimpang dengan pendekatan online. Di Facebook tinggal cari Peduli Sahabat atau Sinyo Egi, japri dia. Yang kedua, sang istri supaya punya juga motivasi internal, bisa bergabung di grup Menanti Mentari. Ini buat para istri yang, nah itu di Mas Syahid staf saya bikin itu linknya kalau ingin masuk di grup tersebut. Dan buat istri nama grupnya Menanti Mentari. Ini buat istri-istri yang punya suami biseksual supaya dapat penguatan, karena kesembuhan suami juga dibantu oleh istri. Tentu kita kecewa, tapi pahala kita ada di situ, bisa menolong suami menjadi kembali kepada fitrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Benri, jazakallah khairan katsiran, dan juga kepada ayah bunda semua. Jangan lupa ya nanti catatannya, resumnya bisa dibagikan di sosial medianya dan mention @elminahijab.elmina.id dan juga @akademi pernikahan. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada satu kalimat ya Ustadz dari Ustadz untuk kita semua sebagai kalimat penutupnya, mungkin Ustadz, penyemangat untuk para ayah bunda Ustadz.
Baik. Dalam pasutri, kaidah penting harus kita pahami, nikah itu ibadah. Karena nikah itu ibadah, ibadah menagih dua hal. Jika senang disyukuri, jika susah disabari. Maka ada kalanya ketika kita menikah, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena ternyata ibadah kita seperti ibadahnya Nabi Ayub. Ada orang yang ketika menikah ibadahnya seperti Nabi Sulaiman. Diberikan segala hal diinginkan dan dia bersyukur. Tapi ada yang menikah, dia menjalani ibadah Nabi Ayub. Maka kalau ujung-ujungnya ke surga, maka terimalah dan mencoba untuk melalui itu. Mudah-mudahan kalau kita niatnya masuk surga bersama, Allah akan memberikan itu sebagai pahala buat kita. Itu saja, aku qouli hadza. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Bendri. Bagi ayah bunda yang mungkin belum puas dan juga belum terjawab pertanyaannya, bisa ikuti ya Instagram @ajobendri. Nanti di sana beliau banyak program-program juga ya Ustaz, ada sharing kelas dan juga ada Rising Chill ya Ustaz. Itu belajar di Telegram ya Ustaz. Jadi ayah bunda semua bisa lebih banyak lagi untuk berinteraksi dengan Ustadz Bendri ya, ada diskusi, tanya jawab dan seterusnya. Mungkin itu aja webinar kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Bendri atas ilmunya dan kesempatannya, dan juga kepada teman-teman semua, ayah bunda semua, terima kasih banyak ya udah hadir. Dan juga untuk Elmina Hijab, terima kasih banyak yang udah mensupport ya dan mendukung kegiatan kita ini. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Ya, langsung saja kita tutup dengan baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah dan khilaf ya dari saya. Insya Allah ke depannya, pertemuan selanjutnya pekan depan, kita akan sharing lagi ya dari rangkaian acara Pasutri Talk Fest ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.